Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Iza Jundiah, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah topik penting dalam dunia komunikasi organisasi, yaitu proses teknologi dalam komunikasi organisasi. Oke, kita mulai dengan melihat garis besar dari materi ini. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan sebagai pengantar topik. Kedua, kita akan mengenali tipe-tipe teknologi komunikasi organisasi. Ketiga, kita akan membahas teori-teori yang menjelaskan penggunaan media komunikasi. Keempat, kita akan membahas efek dari teknologi terhadap komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan rangkuman sekaligus penutup. Oke, mari kita mulai dari pendahuluan. Jadi selama 100 tahun terakhir, dunia kerja telah mengalami transformasi besar karena kemajuan teknologi komunikasi. Dulu kita membuat dokumen dengan menulis, sekarang kita bisa membuat dokumen dengan mengetik di perangkat laptop, komputer, ataupun di handphone. Nah, dulu juga bertemu hanya bisa dengan tatap muka atau secara langsung. Namun kita saat ini bertemu bisa melalui aplikasi Zoom, Google Meet, Discord, dan lainnya, dimanapun dan kapanpun. Namun, kemunculan teknologi baru tidak selalu menghapus yang lama. Teknologi lama dan baru saat ini masih sering berjalan berdampingan. Nah, hal ini tentu memberikan fleksibilitas dalam berkomunikasi, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan baru. Kemudian, berikut ini adalah tipe-tipe teknologi yang digunakan dalam komunikasi organisasi. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa contoh teknologi komunikasi yang umum digunakan dalam sebuah organisasi, mulai dari email, fax, video conference, hingga sistem informasi manajemen dan internet. Setiap teknologi ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dan memberikan pengaruh tersendiri terhadap proses komunikasi. Nah, beberapa memungkinkan komunikasi secara sinkron seperti video conference, sementara lainnya memungkinkan komunikasi secara asinkron seperti email ataupun pesan suara. Nah, dari tipe teknologi yang sudah saya jelaskan ini, nah ini berikut ini ada beberapa karakteristik yang bisa membedakan teknologi baru dengan teknologi komunikasi organisasi tradisional, yaitu ada penyampaian pesan menjadi jauh lebih cepat, seperti email, pesan suara, dan fax, memungkinkan pengiriman informasi dalam hitungan detik, berbeda dengan pengiriman surat fisik yang memakan waktu lebih lama. Kedua, komunikasi bisa dilakukan secara jarak jauh. Teknologi seperti konferensi audio dan video memungkinkan partisipasi dari berbagai pengguna yang tersebar secara geografis lokasi, tanpa memerlukan perjalanan fisik, sehingga mendukung pekerjaan secara jarak jauh. Tiga, komunikasi bisa asinkron, yaitu tidak harus pada waktu yang sama. Melalui email dan pesan suara, pengguna dapat berkomunikasi tanpa harus hadir secara bersamaan. Pesan dapat diterima dan dibalas di waktu yang berbeda. Nah, yang keempat, cara dalam menyampaikan pesan. Memungkinkan adanya anonimitas yang dapat memberikan kenyamanan bagi mereka yang merasa tidak nyaman untuk berbagi informasi. Contohnya, seperti teknologi sistem pendukung keputusan kelompok dalam sebuah organisasi, ini memungkinkan adanya kontribusi ide secara anonim dalam proses pengambilan keputusan. Nah, untuk kita memahami lebih dalam, mari masuk ke bagian teori-teori penggunaan media komunikasi. Pertama itu teori kekayaan media. Teori ini diusulkan oleh Duff dan Lange tahun 1984 sampai 1986 sebagai kerangka kerja untuk memahami pilihan-pilihan yang dibuat oleh anggota organisasi tentang penggunaan media komunikasi yang paling tepat untuk menghadapi ketidakpastian informasi atau ambiguitas. Nah, terdapat 4 kriteria menurut Das dan Lange untuk membedakan pembawa informasi kapasitas media. Yang pertama, ketersediaan umpan balik yang instan. Yang kedua, penggunaan banyak isyarat. Yang ketiga, penggunaan bahasa alami. Dan yang keempat, fokus personal dari media. Teori ini tuh menggabungkan gagasan ambiguitas pesan dengan gagasan kekayaan media dan menyatakan bahwa
pemilihan media akan menyesuaikan dengan ambiguitas pesannya. Yang artinya, ketika kita berhadapan dengan pesan yang sangat ambigu, itu akan lebih tepat menggunakan media komunikasi yang kaya. Sebaliknya, ketika kita berhadapan dengan pesan yang rendah ambiguitasnya, media komunikasi yang miskin akan lebih cocok. Nah, yang kedua yaitu ada teori pemrosesan informasi sosial. Teori ini menekankan bahwa adopsi teknologi dalam organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh kecocokan media, tetapi juga oleh lingkungan sosialnya. Folk dan kawan-kawan berpendapat bahwa komunikasi antara rekan kerja, atasan, pelanggan, atau yang lainnya mempengaruhi penggunaan media. Penggunaan teori ini melihat penggunaan teknologi komunikasi sebagai fungsi kompleks, baik dalam karakteristik objektif tugas dan media, pengalaman dan pengetahuan masa lalu tentang media, perbedaan dan preferensi individu, dan informasi sosial. Nah, teori ini merupakan perluasan dari teori kekayaan media karena menunjukkan karakteristik objektif dari tugas dan media, yaitu ambiguitas tugas dan kekayaan media yang mempengaruhi penggunaan media. Oke, selanjutnya kita membahas dampak atau efek dari teknologi komunikasi organisasi. Teknologi teknologi memiliki efek dalam tiga aspek utama komunikasi organisasi. Yang pertama pada konten komunikasi, bahwa banyak media komunikasi menyaring isyarat yang tersedia dalam interaksi tatap muka. Penyaringan isyarat sosial ini berdampak pada isi pesan. Seperti yang pertama, hambatan komunikasi sosial emosional. Seperti hilangnya isyarat nonverbal dalam media elektronik, membuat emosi lebih sulit disampaikan, meskipun sudah ada emotikon dan pintasan teks yang digunakan sebagai solusi atas hambatan tersebut. Kedua, memberikan jarak dan anonimitas. Media elektronik dapat membuat pengguna lebih berani menyampaikan emosi, serta membuat komunikasi beresiko melahirkan perilaku flaming atau melakukan sarkasme, menggunakan bahasa yang tidak senonoh, dan adanya ledakan emosi. Nah, flaming ini dapat menjadi sangat bermasalah jika meningkat menjadi sebuah pelecehan emosional ataupun cyberbullying. Yang kedua, ada efek pada pola komunikasi. Teknologi baru menambah teknologi yang sudah ada dan bukan untuk menggantikannya. Oleh karena itu, organisasi yang mengadopsi teknologi komunikasi baru ditandai dengan peningkatan jumlah komunikasi secara keseluruhan. Ini menurut Rice and Case. Nah, contohnya itu konferensi video yang sering digunakan bersamaan dengan pertemuan tatap muka. Yang ketiga, struktur organisasi. Teknologi memungkinkan komunikasi pada jarak yang jauh dan pada waktu yang tidak sinkron. Seperti dalam pekerjaan jarak jauh, teknologi memungkinkan pekerjaan dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta adanya tim virtual, yaitu tim-tim yang tersebar secara geografis. Terdapat keuntungan dan kekurangan dari efek ini. Keuntungannya itu pengurangan biaya operasional, seperti biaya sewa kantor, dan peningkatan fleksibilitas bagi karyawan. Nah, kekurangannya, biaya implementasi dan pemeliharaan teknologi menjadi lebih tinggi, serta kurangnya interaksi sosial dan sulitnya mengontrol tim virtual. Nah, terakhir, sebagai penutup, jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi komunikasi telah mentransformasi cara organisasi bekerja dan berkomunikasi. Media digital dapat membawa efisiensi, tapi juga menuntut pemilihan yang bijak sesuai dengan kebutuhan. Teori seperti kekayaan media dan pemrosesan informasi sosial dapat membantu kita memahami bahwa pemilihan media dipengaruhi tidak hanya oleh pesan tetapi juga lingkungan sosial organisasi. Dampak dari teknologi sangat luas, mulai dari isi pesan hingga struktur organisasi. Oke, sekian materi yang bisa saya berikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.